Wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 12 yang dimana kami di sini membawa video dengan topik analisis aliran pada air yang keluar pada selang pemadam kebakaran. Sebelumnya di sini saya akan mewakilkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari yang pertama, di sini ada anggota kelompok kami bernama Muhammad Arif Harwanto dengan NIM 120170009. Lalu ada dengan Aldi Firmansyah dengan NIM 121170012. Lalu ada Martin Jehuda dengan NIM 121170069. Lalu di sini ada saya dengan nama Muhammad Faris Akil Ishak dengan NIM 121170108. Sebelum video dilanjutkan, kami akan menjelaskan keterkaitan topik kami terhadap mata kuliah Mekanika Fluida 2 ini. Oke, baik. Jadi keterkaitan topik kami pada mata kuliah ini yaitu Mekanika Fluida 2 berhubungan dengan mempelajari salah satu fenomena fluida, di mana suatu fluida memiliki aliran dan aliran tersebut memiliki jenis-jenis alirannya. Dari jenis-jenis aliran ini dipelajarilah fenomena-fenomena aliran fluida yang merupakan salah satu bagian dari keilmuan mekanika fluida. Dan pada topik kita kali ini yaitu tentang menganalisis mengenai jenis aliran yang keluar dari selang pemadam kebakaran. Fluida. Definisi fluida sendiri yaitu fluida merupakan zat yang berubah bentuk secara kontinu bila terkena tegangan geser. Fluida juga mempunyai molekul yang terpisah jauh, gaya antar molekul kecil daripada benda padat dan molekul-molekul yang lebih bebas bergeraknya. Dengan demikian, fluida lebih mudah terdeformasi. Fluida sendiri biasanya mengalir dan memiliki beberapa jenis aliran, gaya antar molekul kecil. Jenis-jenis aliran yang dimiliki oleh fluida. Fluida sendiri memiliki 3 jenis aliran. Cuma yang saya sebutkan ini ada 2 karena aliran yang satunya akan saya jelaskan di narasi selanjutnya. Pertama, aliran laminar. Aliran fluida jenis ini akan terjadi apabila kecepatan fluida yang mengalir melalui pipa rendah, maka gerakan aliran akan konstan atau steady, baik besarnya maupun arah pada sembarang titik. Aliran laminar dapat diketahui dari perhitungan Reynolds number. Apabila nilai Reynolds number kurang dari 2300, maka aliran tersebut termasuk ke dalam jenis aliran laminar. Lalu untuk jenis aliran selanjutnya, yaitu aliran yang kita sebutkan di video ini, yaitu aliran transisi. Ini mana aliran transisi ini merupakan aliran yang transisi dari aliran laminar ke turbulen. Namun alirannya di sini sangat jarang terjadi dikarenakan rentang bilangan Reynolds number-nya terbilang sempit, yaitu di sekitar 2300 hingga 4000. Lalu di sini ada aliran turbulen. Aliran ini terjadi apabila kecepatan fluida tinggi. Aliran tidak lagi steady namun bervariasi, baik besar maupun arahnya pada sembarang titik. Aliran akan bersifat turbulen jika hasil perhitungan Reynolds number-nya di atas 4000. Berikut merupakan contoh ilustrasi dari jenis-jenis aliran tersebut. Lalu bagaimana cara kita mengetahui Reynolds number untuk mengetahui jenis alirannya? Nah, untuk mengetahui Reynolds number, di sini kita bisa pertama jenis aliran yang kita tentukan itu dilihat dulu berapa bilangannya. Di sini tertulis jenis aliran fluida dapat ditentukan jika kita mengetahui bilangan Reynolds number yang dimana RE lebih kecil daripada 2300 berarti aliran laminar. RE 2300 sampai 4000 adalah aliran transisi, dan RE lebih besar daripada 4000 adalah aliran turbulen. Reynolds number ini juga dapat digunakan untuk menentukan aliran fluida cair maupun gas.
Lalu gimana sih cara menentukan Reynolds number? Untuk menentukan Reynolds number itu bisa digunakan rumus yang ada di layar ini, yaitu RE sama dengan Rho dikali Vs kali D per viskositas absolut sama dengan Vs kali D per viskositas kinematik. Rumus ini bisa digunakan untuk mencari bilangan Reynolds number. Berikut ada video terkait referensi kami, yang dimana di dalam video ini terdapat demonstrasi pemadam kebakaran yang memiliki dua jenis selang pada penggunaannya. Selang ini bisa disebut fire hose, yang dimana ini merupakan selang untuk mengalirkan air yang bertekanan tinggi yang dari hidran ataupun dari pompa yang memiliki tekanan cukup tinggi. Berikut ada video terkait referensi kami, yang dimana di dalam video ini terdapat demonstrasi pemadam kebakaran yang memiliki dua jenis selang pada penggunaannya. Selang ini bisa disebut fire hose, yang dimana ini merupakan selang untuk mengalirkan air yang bertekanan tinggi. Nah, untuk penjelasan fire hose sendiri, fire hose atau selang pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan petugas pemadam kebakaran untuk mengalirkan air bertekanan dari sumber air saat terjadi musibah kebakaran di suatu tempat. Sumber air ini bisa berasal dari mobil pemadam kebakaran atau hidran pilar pada jaringan instalasi hidran di sebuah gedung. Struktur selang pemadam kebakaran itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada inner tube. Inner tube ini bertanggung jawab untuk mengalirkan air atau bahan pemadam api. Lalu ada reinforced layer, yang dimana reinforcement layer ini menambah kekuatan dan daya tahan terhadap tekanan dan kausan. Lalu outer cover, yang dimana outer cover ini berguna memberikan perlindungan terhadap kerusakan fisik dari elemen lingkungan. Lalu ada juga variabel yang mempengaruhi aliran air. Pertama, diameter selang. Ukuran selang dapat mempengaruhi jumlah air yang dapat mengalir melaluinya. Karena itu berhubungan dengan debit air ya, ini mana semakin besar selang, semakin besar juga debit yang akan dikeluarkan oleh selang tersebut. Lalu ada tekanan air. Tekanan yang diterapkan pada sumber air juga mempengaruhi kecepatan aliran air. Ini kembali lagi kepada hidran pilar, yang apakah hidran pilarnya dalam keadaan baik yang bisa menyemprotkan air dengan kencang, atau pompa yang sedang keadaan baik, itu sangat penting untuk dalam mengalirkan air bertekanan dan untuk memadamkan api. Lalu panjang selang. Panjang selang dapat mempengaruhi resistensi aliran air. Dan terus selanjutnya itu ada proses aliran air melalui selang dan dibagi menjadi 3. Yang pertama, air dipasok melalui sambungan coupling pada salah satu ujung selang. Terus yang kedua itu aliran air kemudian melewati inner tube dan respondent layer. Terus yang ketiga itu tekanan air yang diterapkan pada selang dapat mempengaruhi laju aliran air. Berikut terdapat rumus untuk mencari kapasitas aliran air atau fluida yang incompressible, yaitu Q sama dengan V kali A, yang dimana Q itu merupakan laju aliran volume air dengan satuan meter kubik per sekon. Lalu V yaitu kecepatan aliran fluida dengan satuan meter per sekon, dan A merupakan luas penampang aliran, yaitu meter kuadrat. Perkenalkan, saya Martin Yehuda dengan NIM 69, dan saya akan membacakan tentang kesimpulan yang didapatkan berdasarkan proses keluarnya air dari selang dan jenis alirannya, yang dapat disimpulkan bahwa jenis air yang keluar pada selang pemadam kebakaran yaitu merupakan aliran turbulen, dikarenakan dapat dilihat juga pada visual saat air keluar dari selang pemadam kebakaran itu,
yang dimana kecepatan aliran fluidanya itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan juga terlihat bahwa partikel air yang keluar secara sembarang titik dan arahnya. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.